Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawwir qulubana bi ru'yatillah fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tauhid yang dirahmati Allah. Apabila hati seorang hamba telah terinstal cahaya nur ilahi di dalam dadanya, maka ketika itulah hati itu mengalir mahabbah, rindu dan cinta serta bermanja-manja dengan Allah. Ketika hati itu telah mengalir mahabbah, rindu dan cinta serta bermahabbah dengan Allah, maka sesungguhnya pada saat itu pula lah diri seorang hamba bisa merasakan hadirnya Allah itu beserta dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah senantiasa hadir beserta dirinya di mana saja dia berada. Tentunya kehadiran Allah itu pada dirinya jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Walaupun Allah itu telah wujud pada segala sesuatu, namun Allah itu senantiasa bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu tidak lain adalah nyatanya akan kezahiran dan kewujudan akan dirinya. Inilah makna daripada bahwa Allah itu batin. Bahwa batin itu artinya Bapak Ibu tiada tersembunyi. Kenapa batin itu dikatakan tiada tersembunyi? Karena dirinya itu betul-betul telah zahir, telah nyata, telah wujud pada segala sesuatu. Inilah yang diungkapkan. Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu padahal dia nyata pada segala sesuatu. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatu padahal dialah yang jadi sesuatu itu. Maka yang bisa menyaksikan akan kezahiran dan kewujudan Allah pada segala sesuatu tentulah orang yang mengenal akan dirinya. Orang yang mengenal akan diri Allah itu, walaupun Allah itu bertahwil, Allah itu berganti bentuk dan rupa, berganti wujud dalam bentuk yang lain, namun sebagai seorang yang kasab, tentu dia bisa mengenal dan menyaksikan akan terjadi Allah itu walaupun dalam bentuk wujud rupa yang berbeda. Inilah sebagai seorang yang kasab mesti mampu untuk memandang akan kewujudan Allah itu di balik segala hal yang wujud ini. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan akan setiap diri daripada umat ini. Man nazara ila sayyin ma lam yarallaha bihi fahuwa batil, kata baginda Rasul. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu
namun dia tidak bisa melihat Allah pada sesuatu itu, itulah pandangan yang batal. Pandangan yang berdosa, pandangan yang tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Maka bagaimana supaya pandangan kita ini menjadi pandangan yang berfaedah? Bagaimana pandangan kita ini selalu pandangan yang bernilai hikmah, tidak bernilai dosa? Maka pertajamlah pandangan hati kita ini untuk memandang Allah di atas segala-galanya. Bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada diri dan di luar diri, melainkan yang nyata pada diri dan di luar diri, itulah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah rahasianya bahwa Allah itu wujud secara mutlak, qiyamuhu binafsihi, bahwa tidak ada wujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Kalau ada wujud yang lain lagi selain daripada dirinya, maka wujud yang lain daripada dirinya itu juga kenyataan daripada dirinya sendiri. Makanya yang bisa mengenal akan dirinya, yang mampu memandang dan menyatakan bahwa dialah yang wujud secara nyata dan mutlak dalam hidup ini. Maka sebelum kita ini meninggalkan alam dunia dan alam syahadah, maka hendaklah kita senantiasa mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Supaya makom kita betul-betul berada pada makom yang aman. Orang yang berada pada makom yang aman itu adalah orang-orang yang mana hati dan jiwanya itu tidak lagi berjarak dengan Tuhannya. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati dan jiwanya itu telah kasab, tidak lagi berjarak dengan Tuhannya. Karena dia mampu memandang Tuhan itu dari segala yang wujud dan segala yang ada ini. Dialah yang berada pada makom yang aman. Makom yang aman itulah makom yang selamat. Maka makom itu yang mesti kita cari, mesti kita dapatkan sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam syahadah ini, Bapak Ibu. Maka malam ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mengkaji lebih dalam dan lebih halus tentang rahasia Tuhan itu. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Kalau kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan itu sebagai Rabb kita, tentu kita mengenal akan Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Jangan Tuhan itu dalam bentuk imajinasi kita. Jangan Tuhan itu dalam bentuk khayalan kita. Karena banyak manusia ini mengaku dirinya mengenal Allah, tapi sebenarnya itu dalam bentuk retorika dan kata-kata saja. Ini yang Allah katakan. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kenapa kamu selalu mengatakan dan membicarakan tentang Allah, padahal kamu sendiri tidak mengenal Allah yang kamu bicarakan itu? Dia baru mengenal, memahami Allah itu baru dalam bentuk huruf, asma, lafaz dan kata-kata. Belum lagi mengenal diri yang bernama Allah itu. Maka yang Ustaz maksudkan, kalau kita sudah kenal akan namanya, kenali pula lah diri yang punya nama itu. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang punya nama itu adalah esa. Itu adalah satu. Tidak akan pernah berpisah diri yang punya nama dengan namanya sendiri, Bapak Ibu. Jadi malam ini, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam tentang rahasia Tuhan yang mesti kita kupas malam ini, inilah suatu hal yang mesti kita simpan di dalam rahasia diri kita pada saat ajal itu sampai kepada diri kita. Insya Allah kita tahu bagaimana cara memulangkan diri ini kembali kepada asal muasal jadinya. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu, kita mesti mengenal
memahami tentang rahasia Tuhan. Jadi yang dikatakan Tuhan itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan yang batin. Jadi yang dikatakan Tuhan itu adalah diri yang batin. Jadi diri yang batin itu Bapak Ibu, ini selalu disebut ya dengan diri yang kosong. Atau disebut juga namanya diri yang hampa. Atau disebut juga namanya diri yang tiada. Jadi batin ya, kosong, hampa, dan tiada. Kalau kita sudah memahami bahwa yang dikatakan Tuhan itu adalah yang batin, kosong, hampa, dan tiada, ini maksudnya bukan dia tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia nyata, dia terang. Namun belum bisa dikenal, belum bisa pula dia disaksikan. Itulah makna daripada batin itu. Jadi jangan dipahami dia tidak ada. Dia ada, ya dia wujud, dia nyata, dia terang, tapi belum bisa dikenal dan disaksikan. Kenapa? Karena dirinya itu dalam keadaan batin. Nih, gambarkan gini Bapak Ibu. Kosong, tiada, dan hampa. Lalu kapan dirinya itu bisa dikenal? Kapan dirinya itu bisa disaksikan? Kapan dirinya itu bisa disebut? Yang batin itu baru bisa dikenal, baru bisa disaksikan dirinya ketika batin itu mentajalikan atau menzahirkan dirinya berupa nur. Jadi ketika yang batin itu mentajalikan, menzahirkan dirinya berupa nur, maka nur itu yang disebut namanya dengan nur ilahi. Nur ilahi ini juga yang disebut namanya dengan nur Allah. Jadi nur ilahi, nur Allah, walaupun dia telah zahir, walaupun dia itu telah wujud, walaupun dia telah nyata, namun wujud zahir dan nyatanya juga masih dalam keadaan batin Bapak Ibu. Dia kan telah wujud itu, bukti wujudnya tuh berupa nur. Dia kan telah nyata, bukti nyatanya berupa nur. Walaupun dia telah wujud, telah nyata berupa nur, namun dirinya masih dalam keadaan batin jua. Ketika dirinya masih dalam keadaan batin, maka diri yang dalam keadaan batin itu, ini yang disebut namanya dengan Ahmad. Jadi Ahmad namanya Bapak Ibu ya. Ahmad itu Allah dan Muhammad. Ahmad itu artinya Allah dan Muhammad. Dia telah zahir, dia telah wujud, dia telah nyata, namun masih dalam keadaan batin. Nah, ketika dirinya masih dalam keadaan batin, walaupun dia telah zahir, walaupun dia telah wujud dan nyata, maka disebutlah namanya dengan Ahmad.
Maka pada saat Ahmad ini, nur itu betul-betul nyata dia pada sekalian langit dan bumi. Sempurna wujudnya pada sekalian batang tubuh dan nyawa. Maka barulah Ahmad itu berganti nama ia dengan Muhammad. Berganti nama ia dengan Muhammad. Kapan dia berganti nama dengan Muhammad? Ketika Ahmad itu telah betul-betul wujud dan nyata pada sekalian alam, pada batang tubuh dan pada sekalian nyawa, maka disebutlah namanya Muhammad. Namun yang mesti Bapak Ibu sadari, yang mesti kita kenal dan kita pahami, bahwa Ahmad dan Muhammad itu esa. Ahmad dengan Muhammad itu tunggal. Satu juga orangnya tuh Bapak Ibu. Kenapa dia esa dan tunggal? Yang tiada berbilang, satu juga orangnya. Ketika dia dalam keadaan batin, maka disebut namanya Ahmad. Ketika dia telah zahir, disebut namanya Muhammad. Makanya berganti nama Bapak Ibu. Jadi kalau boleh Ustadz katakan, sebelum bernama Muhammad, Ahmad namanya. Setelah Ahmad ini wujud, setelah Ahmad ini zahir, setelah Ahmad itu nyata pada sekalian alam, pada diri kita, maka disebutlah namanya Muhammad. Ayang Muhammad itu tiada lain adalah si Ahmad. Yang si Ahmad itu tiada lain adalah Muhammad. Dua sebutannya, tapi satu juga orangnya ini. Ini yang mesti kita kenali. Bagaimana cara mengenali Muhammad itu? Yang sebenarnya adalah Ahmad. Kenalilah diri kita masing-masing Bapak Ibu. Karena kesempurnaan memandang Muhammad dan Ahmad itu Bapak Ibu, itu sudah berupa insan namanya Bapak Ibu. Sudah berupa insan. Maka insan itulah yang Muhammad, insan itulah yang Ahmad. Ya. Zahirnya insan, ya. Nah, zahirnya insan ini itu kelihatan berupa tubuh. Sedangkan batinnya insan itu, ya, kelihatan berupa ruh. Jadi zahirnya insan berupa tubuh, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Sedangkan batinnya insan berupa ruh, itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Jadi satu juga orangnya Bapak Ibu. Ini yang mesti kita kenali ini ya. Jadi kalau kita sudah mengenal akan Ahmad dan Muhammad sempurna pada insan, disitulah insan itu dikatakan rahasia Allah. Al-insanu siri wa anasirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan diriku lah yang menjadi rahasia dirinya. Jadi siapa yang kenal akan rahasia dirinya? Pasti dia kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya itu. Barulah orang yang telah kenal akan rahasia dirinya, maka disebutlah namanya insan kamil dan mukamil namanya. Insan yang sempurna,
lebih sempurna. Kenapa insan kamil mukamil? Karena dia telah mengenali akan rahasia dirinya sebagai Ahmad dan Muhammad, zahir dan batin. Inilah orang yang telah duduk pada makom yang aman itu, pada makom yang selamat. Ini yang mesti kita pegang sampai habisnya usia umur kita. Makanya tidak boleh Bapak Ibu kita pisahkan antara tubuh dengan ruh. Tak boleh kita ceraikan antara Muhammad dengan Ahmad. Tak boleh dipisahkan antara yang zahir dengan yang batin. Kalau kita pisahkan antara Muhammad dengan Ahmad, yang zahir dengan yang batin, tubuh dengan roh, maka yang tubuh ini akan membangkai nanti Bapak Ibu. Hancur dia. Akan dimakan cacing tanah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita pisahkan antara tubuh dengan roh. Maka esahkan dia, satukan dia, patrikan dia. Walaupun secara syariat, secara zahir berpisah tubuh dengan roh, namun secara hakikatnya dia esa dan satu dia. Di mana letak esa dan satunya antara zahir dengan batin, antara tubuh dengan roh, untuk mengesahkan, memandang yang satu wujud, pandanglah asal hakikat dirinya yang sebenar-benarnya. Asal hakikat diri yang sebenar-benarnya tidak lain adalah Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad walaupun dua nama, namun satu dia Bapak Ibu. Ini bentuk penzahiran daripada diri Ahmad. Ahmad ini tuh juga ada zahir, tapi dia dalam keadaan batin baru. Dia sudah zahir, tapi dalam keadaan batin. Ketika zahirnya ini betul-betul telah nyata dan wujud dia, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Jadi orangnya satu tuh Bapak Ibu. Enggak, bukan dua, orangnya satu tuh. Nah, itu cara kita mempatrikannya, cara kita mengesahkannya. Sehingga nanti ketika kita meninggal Bapak Ibu, duduk kita ada paham bahwa Ahmad dan Muhammad, tubuh dan ruh itu adalah esa, insya Allah dia tidak akan hancur dia. Tapi kalau dipisahkan dia akan hancur. Kenapa? Karena kita memandang tubuh ini asalnya daripada tanah. Hancur dia. Tapi kalau kita esahkan, insya Allah berpegang kita di situ. Berpegangnya bukan dalam bentuk kata-kata, berpegangnya dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk paham. Nah, kalau sudah dalam bentuk keyakinan, sudah dalam bentuk paham Bapak Ibu, ini yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, sulit diungkapkan dalam bentuk bahasa. Cukup disadari dan dipahami saja Bapak Ibu, bahwa tubuh dengan ruh itu hakikatnya adalah satu. Meninggal kita Bapak Ibu, lalu tubuh kita ini entah ditemui, ya, karena dia tertimbun, karena dia tenggelam, ya, kita nggak tahu bagaimana perjalanan hidup kita ini. Apakah mati kita di rumah atau di rumah sakit, masih bisa juga berjumpa. Nah, andai kata yang terjadi di Turki, ditimbun oleh gedung-gedung, tertanam oleh lumpur. Walaupun dia tertanam, tertimbun, Bapak Ibu wajib mampu dan bisa menyolatkan dirinya sendiri. Makanya kita mesti paham. Walaupun tubuh ini tertimbun dan tertanam, kita wajib untuk bisa menyolatkan dirinya sendiri. Maka kenalilah, ya, hakikat dan rahasia diri kita itu yang sebenarnya. Mana yang imam dan mana yang makmum. Yang imam itu, ya, ini yang ruh ini.
Itu yang bernama Ahmad itu. Sedangkan yang makmum, yang tubuh ini yang bernama Muhammad. Andai kata tidak berjumpa dengan orang, tidak bisa orang mandikan kita. Ya kan? Tapi kita mampu untuk menyolatkannya. Andai kata pun tidak tertanam, tidak tertimbun, tidak tenggelam di dasar lautan, Bapak Ibu. Kita mesti wajib bisa menyolatkan diri sendiri. Makanya jangan dipisahkan, Bapak Ibu. Kalau dipisahkan, itulah dia, akan hancur dia. Maka bagi orang yang kasab, disitulah letak nyatanya Allah itu. Di situ terletak wujud dan terangnya Allah itu. Kenapa nyata wujud dan terangnya Allah itu? Karena memang dia cuma yang ada secara mutlak. Tak ada wujud yang lain, Bapak Ibu. Kalau masih ada wujud yang lain yang terpandang pada diri dan di luar diri, inilah yang dikatakan namanya itu buta itu, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang belum mampu memandang Allah pada sekalian yang wujud, pada sekalian yang ada. Baik pada dirinya maupun di luar dirinya. Ini yang disebut oleh Allah sebagai orang yang buta tuh. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal akan rahasia diriku di dunia ini, maka itulah sebenarnya orang yang buta itu, kata Allah. Maka orang yang buta tidak mengenal aku di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah bisa mengenal akan aku. Wa adolun sabila, kata Allah. Itulah orang yang tersesat. Sesat yang bagaimana? Ulaika fi dhalalim ba'id. Sesatnya mereka itu betul-betul jauh. Sesatnya, Bapak Ibu. Maka tempat orang yang tersesat itu adalah neraka.